Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower. Not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi, selamat datang di AFCF Jogja. Boleh sebelum kita mulai ibadah kita, saya ajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu alasan sehingga kita bisa bilang bahwa Tuhan kita baik. Boleh pikirkan satu alasan yang membuat kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum menemukan bisa memikirkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan tetap memberikan hidup buat kita sampai hari ini, dan juga mungkin pengalaman-pengalaman personal yang Bapak Ibu alami masing-masing. Dan tentu saja alasan-alasan tersebut sudah cukup untuk buat kita punya semangat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami sekali lagi kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami siap, kami mau memberikan hati kami karena kami siap dan kami semangat menyambut Engkau yang sungguh baik di dalam hidup kami. Berikan kepada kami hari ini hati yang siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dan hati yang siap untuk Kau taburi firman-Mu Tuhan. Agar firman ini tidak hanya berlalu sia-sia, tapi kami bisa menumbuhkan firman-Mu itu dalam hidup kami dan kami siap melakukannya. Bertahtalah di dalam ibadah kami Tuhan, Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. AFGF, berikan sorak-sorai yang terbesar bagi Tuhan Yesus. Come on, clap your hands, church. Bagi yang menyaksikan secara online, maupun yang sedang berada di tempat ini, mari kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Here we go. Bersama-sama dengan satu hati. Dengan satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus yang hadir di sini. Kerjakan segala hal, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Katakanlah kuasa-Mu. Mau church nyanyikan dari awal. Here we go. Dengan satu hati kami
bagi kita, church. How can we not thank him, church? Berkat-Mu, come on, church. Lebih keras lagi. Katakan. Wah, masih belum keras nih. Dari awal lagi, church. Berkat-Mu, lebih semangat, church. Yeah. Semua Kau sediakan bagiku. Gak usah malu-malu, church. Mari kita sembah Dia. Curah penuhi hidupku. Bersama-sama katakan. Aku bersuka cita. One, two, berkat-Mu tercurah.
Saat ini saya mau ajak kita semua untuk bersyukur atas kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan, kami mau bilang kami sadar bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi sepanjang minggu ini, semua itu boleh terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Yes. Maka dari itu jemaat Tuhan, kita mau rendahkan diri kita mau menghadap tahtanya yang kudus, kita mau mengucapkan syukur kita. Jemaat Tuhan, sama-sama yang kita nyatakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Yes, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Beri kemuliaan bagi Dia Allah kita. Yes, benar Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Saya undang kita semua dari awal lagi nyanyikan lagu ini bersama-sama. Nyatakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di sekali lagi jemaat Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Yes, benar Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku.
kasih karuniamu di dalam hidupku, bukan kebaikanku, bukan perbuatan. Yes, benar Tuhan. Kasih karuniamu yang ada buat kami selalu. Kau selalu melindungi kami. Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. We thank you Lord. Kasih karuniamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan kebaikan, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Nyatakan sama-sama, dia baik, dia baik. Kau baik. Dia baik. Engkau Bapa yang baik. Kau baik. Bersama-sama katakan dia baik, semuanya bilang dia baik. Ayo angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Ingat semua anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang hari-hari 1 minggu ini teman-teman, Bapak Ibu. Dan mengucap syukur atasnya. Anugerahmu. Saya ajak Anda sendiri katakan anugerah Tuhan. Bilang semua jemaat. Anugerah. Dari hatimu ya kepada Tuhan. Semua karena anugerah. Kami akui Tuhan. Yes Lord. Anugerahmu. Sekali lagi jemaat saja, hampiri hadirat Tuhan, segenap hatimu. Anugerah-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Pakai lidah perkataan hamba-Mu untuk menyatakan setiap anugerah-Mu Tuhan hari ini. Benar Tuhan, bukan karena kekuatanku. Singar sama-sama bilang semua. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. satu hati sekali lagi ya, angkat kedua tangan kita kepada Dia, bilang anugerahnya. Anugerah-Mu Tuhan. Benar, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu bukan karena kekuatanku. Kepadamu Tuhan
hadiratnya di tempat ini teman-teman. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan lagi. Katakan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Terima Bapak Ibu, terima kekuatan, terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Setiap kita yang mengalami anugerah Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Bersyukur hanya kepada Dia semua bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo angkat Alkitab kita di tempat di mana kita simpan ya. Sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. Kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan. Semuanya bilang, people is our mission, connect with God and make disciple. Sebelum duduk lihat kanan kiri, beri senyum yang terbaik, katakan welcome home. Puji nama Tuhan, senang sekali melihat Anda teman-teman semuanya. Welcome kepada, tadi ada teman-teman di Jemaat FJ Semarang, Tuhan memberkati, welcome home. Dan Anda semuanya, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam minggu yang keberapa ini? Minggu keempat ya. Bapak Ibu masih dalam tema Overcoming Pride. Semuanya bilang Overcoming Pride. Coba lihat kanan kiri, bilang jangan sombong lu ya. Dan ada satu tema yang luar biasa, saya beralih ke sini ya. Ada satu tema yang luar biasa yang kita akan bersama-sama merenungkannya. Dari firman Tuhan yang kita ambil dari Kejadian 13 sebentar, yang berjudul Being Steward, Not Owners. Yang berjudul Being Steward, Not Owners. Mengalahkan kesombongan itu salah satunya adalah kita sadar bahwa apa yang kita saat ini kita pikir kita miliki itu semuanya dititipkan saja oleh Tuhan. Sehingga kita harus punya sikap hati untuk melihat segala sesuatunya bahwa kita ini hanyalah steward. Katakan steward. Apa steward? Pengelola saja. Sumber yang datangnya saudara-saudara kita saat ini kita pikir. Boleh semua bilang kita pikir. Kita pikir itu kita punya, itu semua datangnya hanya dari Tuhan. Nah, minggu pertama kita sudah belajar ya. Anda boleh lihat di screen. Cara kita mengatasi pride adalah belajar melihat kepada kebesaran Tuhan dan bukan sekedar mengecilkan diri kita sendiri. Karena semakin kita mengenal kebesaran kuasanya, maka kerendahan hati akan menjadi suatu respon yang natural. Itu minggu pertama ya. Minggu kedua kita belajar bahwa kerendahan hati berarti apa? Menyerahkan kendali kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita, rencana, masa depan, bahkan kekhawatiran kita ke dalam tangannya. Minggu ketiga kita belajar bahwa kerendahan hati itu adalah Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Juga artinya adalah menjaga hubungan. Sementara kesombongan bisa merusak hubungan, jadi salah satu cara kita mengatasi kesombongan adalah menghidupi kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar. Nah, di minggu keempat ini, nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara semua ayatnya, kita akan belajar satu bentuk pride yang seringkali tersembunyi. Apakah itu? Kita merasa hidup ini milik kita.
Karir milik kita, talenta milik kita, pelayanan milik kita, karir milik kita. Bahkan hidup kita sendiri kita pikir milik kita. Tapi apakah benar seperti itu? Ada satu kisah saudara-saudara semuanya, ketika kita menginap di rumah seseorang, kita diberi kunci kamar, ya. Selama kita di sana, kita bisa memakai kamar itu, menggunakan semua fasilitasnya, lihat TV, Netflix, AC, saudara-saudara semua, mungkin ada kulkas, apapun, sofa, recycling, saudara-saudara semua, kita bisa nikmati di sana. Tapi nggak ada satu orang pun yang saya percaya, coba berpikir ini catnya gua ganti nih. Temboknya gua jebol nih, kayaknya bagus kalau tampilan langsung keluar. Kita rubah furnitur dengan seenak-enaknya saja. Kenapa? Karena kita tahu kamar itu bukan milik siapa? Bukan milik kita. Kita hanya dipinjemin aja. Nah, masalahnya dalam hidup ini kita sering lupa. Semuanya bilang sering lupa. Belum terdengar. Bilang kita sering lupa. Bahwa pada hakikatnya selama kita ada di dunia ini teman-teman semua, kita ini bukan pemilik dari segala sesuatunya. Halo? Selama kita ini merasa ini rumahku, ini pelayananku, ini posisiku, ini uangku, ini hidupku, kaku-kaku, dan tanpa sadar teman-teman semua kita berhenti hidup sebagai steward dan mulai hidup. Kita berpikir bahwa kita adalah owner dari segala sesuatunya. Nah, apa yang dimaksud dengan steward dan owner dalam renungan kita hari ini, di Kejadian 13 ini, teman-teman semua, nanti kita akan lihat penjabarannya ya. Tuhan mengingatkan Abram bahwa semua yang Abram miliki bukan hasil kekuatannya, tetapi, baca sama-sama 2-3, pemberian Tuhan. Nah, dengan kesadaran itulah yang kemudian menghancurkan pride-nya Abraham. Sekaligus mengingatkan Abraham siapa yang menjadi sumber berkatnya. Saya kira ini benar. Dalam hidup ini, selama kita masih merasa kitalah pemilik dari segala hal, di sanalah akan selalu ada ruang bagi kesombongan itu muncul, teman-teman semuanya. Anda bisa mengikuti apa yang lagi saya sampaikan? Tetapi ketika kita sadar hidup kita dibangun dari pencapaian-pencapaian semata, kita sadar bahwa semuanya itu datangnya hanya dari Tuhan, maka yang akan terjadilah kerendahan hati akan lahir secara natural. Hari ini kita belajar dari Kejadian 13, teman-teman semuanya. Being steward, not owners. Yang pertama, semuanya bilang yang pertama. Nah, ini bagus saudara semuanya. Yuk baca 2-3. I will is the start of everything. Perhatikan kata-kata ini. Tuhan akan, itu awal dari segala sesuatunya. I will, I make, I will give. Aku akan, dia akan. Ini kalau kita renungkan sebentar. Ini sebenarnya adalah awal dari segala sesuatunya. Ayo kita baca bersama-sama Kejadian 13 ayat 14 sampai ayat 16 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, baca, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kulihat itu apa? Akan kuberikan terus kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama ayat 16. Dan aku akan lagi menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Saya bantu Anda semuanya. Konteks situasi ayat ini adalah setelah Lot. Siapa? Lot ya. Berpisah dengan Abram di Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Teman-teman, setelah Abram memberi Lot giliran pertama untuk memilih tanah, karena dia menghargai relasinya bersama Lot lebih dari sekedar harta kekayaan yang dia miliki. Setelah kejadian itu terjadi, Tuhan, perhatikan ini, Tuhan kembali berbicara kepada Abram dan hampir setiap kalimat dimulai dengan Tuhan sebagai subjek. I will give, I will make,
Nah perhatikan, kata-kata ini bukan kebetulan teman-teman semua. Secara teologi, sebagian ini menekankan bahwa hidup dalam covenant Tuhan itu selalu dimulai dari inisiatifnya Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya pernah khotbah di tempat ini tentang covenantship-nya Tuhan kepada setiap kita semua. Itu sebabnya saya ulangi, hidup dalam covenant Tuhan itu selalu dimulai dari inisiatifnya Tuhan, bukan usaha saya dan saudara. Nah setelah kejadian di mana Abraham dengan rela memberikan Lot keponakannya untuk memilih tanah yang Lot mau, dengar ini, Tuhan berkata dengan jelas sekali, Aku Allah lah yang akan selalu memelihara, menyediakan, memberkati hidupmu. Perhatikan slide ini. Akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Abraham. Aku akan menjadikan. I will give. I will make. Kata Ibrani yang dipakai untuk memberikan itu adalah Nathan. Siapa di sini nama Nathan? Ada juga ya Nathannya. Selain Nathan di sana. Tapi dua-duanya ganteng. Kata-kata memberikan itu bahasa aslinya Nathan. Yang berarti memberi sebagai tindakan anugerah. Bukan sebagai apa teman-teman Bapak Ibu? Upah. Tetapi anugerah. Itu Nathan. Apa maksudnya? Begini. Dalam banyak bagian di perjanjian lama teman-teman semua. Kata Nathan ini dipakai ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa dihasilkan manusia sendiri. Itulah apa tadi? Nathan. Artinya dalam kisah Abraham ini, tanah yang akan jadi milik Abraham bukan hasil pencapaian Abraham, tetapi hasil pemberiannya Tuhan. Ikuti dulu ya teman-teman konteks ini supaya teman-teman mengerti poin demi poin lebih dalam selanjutnya. Abraham tidak sedang mengambil, katakan tidak sedang mengambil, 2-3. Tetapi Abraham menerima, bilang Abraham menerima. Tidak apa tadi? Tidak sedang ngambil, ku kaku tadi, tapi Abraham dalam posisi diberi. Dia menerima. Nah, jika kita aplikasikan dalam tema overcoming pride, ini jadi gimana ya Pastor Dev? Listen, ini sangat penting. Pride itu selalu ingin menjadi subjek utama. Kesombongan itu saudara-saudara selalu berfokuskan kepada diri saya dan kita semuanya. Pride itu selalu berkata, aku yang membangun loh. Aku yang mencapai loh. Aku yang menentukan masa depan loh. I am the owner of everything. Tetapi pola pikir pengelola, steward, ngomongnya berbeda. Tuhanlah yang selalu memulai lebih dulu. Ini semuanya karena siapa jawab? Tuhan. Dia yang memberi. Dia yang membuat. Dia yang menetapkan. Itulah sebabnya janji kepada Abraham selalu dimulai dengan Tuhan. Bukan dengan Abraham. Jadi, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini bisa menjadi seperti sekarang ini, guys. Dan kita sadar semua ini dimulai dari inisiatifnya Tuhan, my friend. Maka sikap hati kita akan berhenti berpikir bahwa hidup kitalah sebagai pemiliknya. Dan kita mulai berubah dan menyadari bahwa hidup kita ini dengan segala yang kita miliki selama ini, kita hanyalah sebagai pengelolanya saja. Ada satu ayat yang luar biasa yang menegaskan pengertian ini. Kita baca sama-sama yuk. 2-3 Ulangan 8 ayat 18. Jemaat baca 2-3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Lihat kanan kiri bilang ingat. Siapa yang mencukupkan kita mah? Pak? Guys, hanya karena Tuhan. Coba tunjuk angkat tangan seperti ini. Lihat ke atas bilang hanya karena Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu bekerja. Kita harus tetap bekerja dengan rajin dan jujur. Yang setuju bilang amin. Tetapi ayat ini mengajak kita menyadari bahwa kemampuan untuk bekerja itu pun adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak ada ruang bagi kita sombong. Karena bahkan usaha kita pun ini semua adalah pemberiannya Tuhan. Makanya tadi lagunya gimana sih, Gar? Baitnya. Penyertaanmu Tuhan. Lagunya cocok dengan khotbah. Ayo, bagiku. Terus, hakmu di hidupku. Katakan, terutama bagi. Refnya sama-sama ya. Anugerahmu. Ayo gak sekedar nyanyi, renungkan firman hari ini. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ambil sikap doa ya jemaat. Bukan karena kekuatanku. Penuhi surga dengan pernyataan kita setulus hati. Anugerah-Mu. Tuhan, kami jemaat-Mu mengakui semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yes, kembali ke slide. Ada satu quote yang berkata, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Because you know everything is from God. Kerendahan hati bukan mengecilkan diri sendiri. Saya nggak mengajarkan Anda untuk jadi orang Kristen yang rendah diri. No way. Tapi mengecilkan porsi kita dalam memikirkan diri sendiri. Karena kita tahu semua adalah miliknya Tuhan dan hanya dari Tuhan saja. Semua bilang amin. Saya tegaskan lagi di sini ya. Owner hidup dengan perasaan memiliki. Tetapi stewardship hidup dengan kesadaran dipercayakan. Pikirkan teman-teman, jangan buru-buru. Owner berkata, ini milikku. Kalau saya sebagai gembala, gereja ini dueku. Semua ini ada dalam arahanku gitu loh. Semua ini tentang aku. Itu ownership seperti itu berpikirnya. Tetapi steward berkata, ini dari Tuhan, punya Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Kerendahan hati membuat kita berhenti teman-teman, menempatkan diri sebagai pusat dari segala kisah dan cerita. Dan mulai melihat bahwa kita adalah bagian dari cerita yang Tuhan tulis. Ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian, kita tidak lagi sibuk mempertahankan yang namanya hak. Tidak lagi takut kehilangan. Halo? Berapa banyak yang kalau kita kehilangan sesuatu kayaknya gempar gitu. Getar hati kita. Kiamat udah, sudah. Segala hal lah, segala hal. Kita tidak lagi perlu meninggikan diri. Karena semuanya adalah miliknya Tuhan. Pride mulai runtuh karena kita menyadari bahwa hidup ini tidak dimulai dari saya, dari Anda, dari kita semuanya. Tidak bergantung saudara-saudara kepada kita dan berakhir kepada kita. Tetapi sebaliknya hidup ini berasal dari Tuhan. Saya nggak bosan-bosan untuk mengulang kalimat ini. Dan berharap berdoa Tuhan berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi saat ini. Yang saya percaya sekali tidak ada satu orang pun yang duduk manis di tempat ini hanya karena kebetulan. Saya percaya Tuhan lagi ngomong kepada setiap pribadi lepas pribadi hari ini. Dan keluar dari tempat ini. Lagu ini berkumandang bahkan sepanjang minggu ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu. Apa? Sumber kekuatan bagiku. Ini yang pertama.
I will is the start of everything. Tetapi yang kedua, walk the land. Yuk baca sama-sama 2-3. Walk the land, But know who owns it. Jalan kemana Tuhan pimpin. Berani aja teman-teman semuanya. Tapi ketahuilah siapa yang memiliki tanah itu. Ayatnya bagus sekali. Bersiaplah kata Tuhan. Yuk baca sama-sama ya 2-3. Jalanilah negeri itu menurut apa? Panjang, lebar. Sebab kepadamulah nih apa? Akan lagi. Baca ya. negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre. Dekat Hebron, lalu didirikanlah mesbah di situ bagi Tuhan. Dengar teman-teman, perhatikan ke depan. Tuhan menyuruh Abram berjalan mengelilingi negeri itu, tapi Abram belum memilikinya sepenuhnya. Ini gambaran yang sangat menarik. Abram boleh berjalan di atas tanah itu, boleh apa enggak? Boleh. Boleh melihat, boleh enggak? Boleh. Saudara, boleh menikmati, boleh enggak? Boleh sekali. Tetapi, semua bilang tetapi, Abraham belum menjadi pemiliknya. Nih, dengar ya kawan-kawan. Perjalanan di kisah Abraham ini adalah tentang belajar setia. Setia berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya menuntut hasil, tapi menerima sesuai porsi yang Tuhan tetapkan. Bukan mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi belajar berjalan dengan Tuhan dengan apa? Setia. Ini jadi rema loh teman-teman dalam perenungan saya secara pribadi. Kawan-kawan, jemaat yang Tuhan sayangi di tempat ini. Saya sebagai gembala tempat ini, saya mau katakan begini. Sejak dari pagi tadi saya bilang, Tuhan, aku mau setia. Aku gak mau demand apa-apapun lagi. Gak mudah. Banyak hal yang saya pun masih suka mengeluh, jujur nih teman-teman. Saya masih suka tergoda untuk ragu. Takut iya, khawatir juga. Melihat keadaan kok begini, begitu. Si A kok begini, si B kok begini. Jadi OVT alias overthinking. Tapi saya belajar dari renungan ini. Sebelum saya menyampaikan ini kepada Anda hari ini, saya bilang, Tuhan, aku mau belajar lagi. Seperti Abraham. Setia. Tanpa nuntut ini itu, tetapi setia. Setia. Itu adalah sesuatu, sudah pasti saya juga mau berbuah-buah. Yang setuju katakan amin. Nah, di dalam ayat ini Tuhan ya sedang mengajar Abraham untuk hidup di dalam janji tanpa merasa memiliki janji itu. Dengar nih kalimat ini. Tuhan lagi ngajar kepada Abraham untuk hidup dalam janji tanpa harus berkata bahwa ini milikku nih. Ia sedang belajar berjalan sebagai orang yang dipercayakan, bukan sebagai owner yang merasa berhak akan ini dan itu. Relevansinya gimana Pak Sudep? Gambar ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini nih. Dengan baik-baik. Ada musim mungkin di mana Tuhan mempercayakan kita untuk memasuki teritori yang baru. Seperti tanah-tanah baru yang Tuhan berikan kepada Abraham. Mungkin hal-hal ini adalah titik 2. Dengar teman-teman. Pekerjaan baru. Halo? Proyek-proyek baru. Halo? Usaha-usaha baru. Halo? Para pengusaha di tempat ini, pelayanan baru sebagian dari kita, tanggung jawab baru, musim yang baru dalam hidup kita. Kita diizinkan berjalan di dalamnya, kita diizinkan menikmati berkat-berkatnya. Semua bilang amin dulu dong. Tetapi dengan baik-baik, Tuhan tetap mengingatkan bahwa tanah yang baru itu adalah miliknya Tuhan. Akan datang waktunya di mana Tuhan mempercayakan lebih. Saya percaya itu doa saya bagi setiap Anda semua di tempat ini. Tapi mungkin saat-saat ini, semua bilang saat-saat ini, fokus Tuhan adalah membentuk pola pikir kita semuanya. Mungkin saat-saat ini kita diajar bukan tentang menuntut Tuhan, tetapi tentang berjalan bersama Tuhan dalam kesetiaan. Which is ini yang saya renungkan terus dalam perenungan hari ini. Kita lagi diajar memahami.
Ini bukan tentang mengambil, tetapi tentang menerima step by step. Seperti bagaimana Tuhan memberi Abraham kebebasan untuk berjalan, tapi Abraham sadar bahwa dia hidup di bawah otoritasnya Tuhan. Nah, disinilah teman-teman, prinsip stewardship itu terlihat dengan sangat jelas sekali. Anda bisa mengikuti apa yang saya lagi sampaikan ini, kawan-kawan. Steward boleh mengelola, tetapi tidak memiliki. Ayo angguk-angguk dulu yang memahami hal ini. Steward boleh menikmati, tapi tidak menguasai. Steward boleh berjalan teman-teman, tapi tetap di bawah kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan ini bagus. Dikatakan karena iman. Boleh baca sama-sama 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Abraham hidup di tanah yang dijanjikan tetapi sebagai pendatang. Ia berjalan di tanah itu tapi tidak hidup sebagai pemilik. Ia menerima janji tetapi tetap menanti-nantikan Tuhan. Ini sikap stewardship, nggak mendominasi, nggak mengontrol. Nggak semuanya pengen di bawah kendali tangannya. Ini sikap stewardship teman-teman semuanya. Tuhan sedang membentuk Abraham bukan hanya untuk percaya pada janji, baca sama-sama tapi 2, 3, tapi untuk memiliki iman yang bersedia apa? Dibentuk Di dalam perjalanan proses menuju janji. Saya senang sekali biasanya untuk ngomongin ini. Dengar baik-baik. Tuhan lebih tertarik membentuk hati kita daripada sekedar memberi hasil. Apakah Tuhan bisa mengubah kehidupan kita 180 derajat keluar dari tempat ini kita menjadi orang yang kaya raya? Tapi Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita terlebih dahulu. Jadi kalau Anda saat ini lagi mengalami kok masih belum selesai-selesai ya pembentukannya, ya mungkin Tuhan melihat kita belum lulus untuk hal-hal di mana karakter itu perlu terbentuk terlebih dahulu. Pada waktunya nanti segala sesuatunya akan menjadi indah dalam waktunya Tuhan. Dan di sana kita akan mengakui semuanya hanya karena anugerahnya Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan sering mengizinkan kita masuk ke dalam sesuatu sebelum kita memilikinya, kawan-kawan. Karena Tuhan sedang membentuk setiap hati kita. Karena jika kita langsung memiliki tanpa proses, kita akan hidup sebagai owner. Attitude-nya seperti itu alias songong. Sombong bro. Kacang lupa kulitnya. Lihat kanan kiri bilang itu bukan gue. Nah kalau kalian ikuti omongan saya, kalian lagi sombong. Jebakan. Kita dibentuk dalam proses, kita belajar hidup sebagai steward. Dan hal-hal seperti inilah kerendahan hati kita akan bertumbuh. Kita belajar berjalan tanpa merasa berhak. Menikmati teman-teman tanpa merasa memiliki. Teman-teman kita diberkati, semua bilang kita diberkati. Yuk katakan dengan semangat, bilang kita diberkati. Kita diberkati. Tapi bukan pemilik. Tapi bukan pemilik. Kita menerima. Kita menerima. Tapi bukan untuk diri kita sendiri. Tapi bukan untuk diri Bilang kita sendiri. dipercayakan. Kita dipercayakan. Tetap di bawah otoritas Tuhan. Tetap otoritas Dengar. Owner merasa berhak. Steward merasa bertanggung jawab. Owner memakai untuk diri sendiri. Tapi steward memakainya semua berkat-berkat Tuhan untuk Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan. Untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jika kita mulai sadar, ini aplikasinya. Bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun, kita sadar. Iya ya, benar juga ya si Pastor Dev bilang. Semua ini miliknya Tuhan, Mam, Pak. Termasuk, maaf ya saya ngomong ini, termasuk uang kita. Halo, yang kita pegang sadari itu titipan.
Waktu yang kita jalani itu juga pemberian. Talenta yang kita punya itu juga adalah kepercayaan. Bahkan hidup yang kita hidupi selama ini sampai sekarang semua itu juga adalah anugerah Tuhan. Kesadaran-kesadaran seperti inilah yang mengubah cara-cara kita memakai semuanya ini yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Cara kita memakai uang berubah. Karena kita tahu ini bukan punyaku. Cara kita memakai waktu berubah teman-teman. Karena kita tahu ini bukan untuk keperluan kita saja. Cara kita melayani berubah karena kita tahu kita bukan sedang membangun nama kita. Cara kita beribadah mulai hari ini. Kita gak lagi menjadi Kristen yang memble. Kristen yang on and off seperti yoyo naik turun. Kadang serius, kadang enggak. Kadang cari Tuhan, kadang cuekin Tuhan. Waktu kita menyadari kalau sampai hari ini kita masih bisa seperti saat ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ini semua karena anugerah Tuhan, saya yakin. Situasi seperti ini akan kita nanti-nantikan selalu dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat memiliki kesempatan dan anugerah untuk beribadah bersama-sama. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. I will is the start of everything. Itu yang pertama. Yang kedua, walk the land but know who owns it. Ayo jalani hidup tapi sadar siapa yang memilikinya. Tetapi yang ketiga, teman-teman semuanya. Baca sama-sama. You are not self-made. You are God sustained. Hidup kita bukan kita yang ciptakan tetapi Tuhan yang teguhkan. Wah, dahsyat banget nih. Sebab siapakah? Singer boleh bantu yuk baca ya. 1 Korintus 4 ayat 7-23. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ulangi, ini bagus banget 23. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang kita mau renungkan baik-baik dengan hati yang terbuka, teman-teman. Ayat ini mengandung pertanyaan yang dapat menghancurkan dasar kesombongan kita, teman-teman. Dalam bahasa Yunani, kata menerima itu adalah lambano. Yang berarti sangat jelas sekali. Menerima sesuatu dari luar diri kita, bukan menghasilkan dari diri kita sendiri. Dalam ayat ini Paulus penulisnya sedang berkata tanpa terkecuali. Semua yang ada pada kita itu semuanya kita terima. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Lambano. Semua bilang lambano. Talenta, kesempatan, harta, kepintaran, pekerjaan, apalagi itu baca hubungan, terus iman, terakhir apa itu pelayanan. Itu lambano. Jadi saya mau lihat Anda sekarang nih, saudara-saudara. Saya mau lihat nih wajah Anda dengan sekian detik. Seberapa pentingnya sih lu pade, gitu loh. Bahasa gaulnya, kita ini sepenting apa? Nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Karena semuanya itu berasal hanya dari Tuhan. Itu sebabnya satu ayat yang berkata Tuhan tidak hanya teman-teman semuanya benci, Tuhan menentang orang yang sombong. Bahkan saya challenge diri saya, Tuhan menantang Dev orang yang sombong. Yes benar, untuk belajar rendah hati itu sampai inali ilahi wa inna ilahi rojiun. Untuk belajar rendah hati itu sampai nafas yang terakhir. Tapi berapa banyak yang mau minta kepada Tuhan lewat hari ini, Tuhan aku mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan sekali. Segala kemuliaan semua hanya itu dari hatimu. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Katakan kuasa dan kemuliaan hanyalah bagitu. Biar Tuhan terberkati Bapak Ibu teman-teman lewat penyembahan ini. Kemuliaan, keagungan, kejayaan, kejayaan
Tuhan, tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 menegaskan prinsip kerendahan hati. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami menyadari datangnya dari Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa sumber segala sesuatu adalah hanya dari Tuhan. Katakan amin teman-teman. Jadi kesombongan itu ya saya renung-renungkan. Bukan sekedar sikap buruk loh Bro Edi, teman-teman semua. Tetapi kesalahan teologis. Lebih serius nih aku pengen bilang. Pride itu adalah lupa siapa sumber pemberi dari seluruh kehidupan kita. Hidup yang merasa semuanya adalah miliknya. Sebentar teman-teman. Hidup yang merasa semuanya adalah miliknya itu adalah ilusi. Karena sesungguh-sungguhnya setiap detik hidup kita bergantung kepada Tuhan. Saya ulangi ya, setiap detik. Boleh semua bilang setiap detik. Kurang keras bilang setiap detik. Coba kita bangkit berdiri semua sama-sama di sini. Saya undang singer maju ke depan. Tadi saya udah kasih instruksi sih kepada Benny ya. Benny mau menghitung. Dari angka 1 sampai 1 juta. Dari angka 1 sampai 60. Teman-teman tangannya begini nih. Bapak Ibu. Tekan, coba sebentar. Tekan. Kita udah selesai nih khotbahnya. Tapi saya berdoa biar ini punchline yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan. Udah tekan? Nah, tekannya sampai kita bergetar gini. Nah, nih. Lalu sekarang tarik napas panjang-panjang. Seberapa panjang kau bisa menahannya? Saya kasih HP saya, nggak canda saudara. Saya kasih waktu 60 detik aja. Benny hitung ya. Hitungannya dari 1 sampai 2 itu mungkin sekitar 1 menit gitu ya. Coba teman-teman, tekan dulu. Tarik napas panjang-panjang. Udah tarik. Sekarang tahan. Hitung Ben. 1, 2, kecepatan Ben. 3, 4, Tahan. 5, 10 detik pertama kita masih santai, saya yakin. Apalagi yang suka olahraga. 7, 8, Saya nggak tahan ya, saya ngomong soalnya. 9, Nah, udah mulai. Ada yang saya lihat muka udah mulai merah. 11, Kok makin susah? 12, Saya yakin udah mulai nyerah tuh beberapa orang. Ini apaan sih? Udah mulai hitungan. Ciheni udah berhenti ya Ciheni. 15, Siapa yang masih bisa bertahan? Kasih, saya pengen lihat kodenya tangannya digetarkan yang masih bisa bertahan. 17, Nat, masih ya bro, lo ya Ger, masih ya. Siapa lagi saudara semua? 20, Kelamaan gak sih Ben ngitungnya Ben? 21, 22, 23. Oke, saya stopin sampai di sini. Tepuk tangan buat Anda dulu semuanya. Tetap berdiri. Saya pengen bilang begini nih, Novi, Will, Cynthia, Pak Yosef, teman-teman semua. Pernah nggak kita sadar bahwa sesuatu yang paling kita anggap biasa aja itu nafas, justru adalah hal yang paling tidak punya kuasa atasnya. Kita bisa punya uang, jabatan, relasi, teman-teman. Bahkan pelayanan yang besar, tapi kita tidak bisa menjamin satu tarikan nafas berikutnya. Setuju? Kita tidur malam tadi, bangun tadi, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan masih memberi nafas. Jadi kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan prestasi. Itu bukan saudara-saudara semuanya karena memang kita masih hidup. Itu anugerah. Itu Nathan, itu Lambano. Kesombongan tanpa sadar kita seolah-olah bilang ini usaha gue, ini pencapaian saya.
Saya bisa karena saya mampu, tapi kalau Tuhan tarik satu hal paling sederhana, nafas tadi, semua langsung berhenti. Ayo kita akhiri ibadah hari ini. Ingat, kita bukan pemilik dari semuanya ini. Kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Kita nggak bisa beli nafas, setuju? Kita nggak bisa simpan nafas. Kita nggak bisa jamin nafas berikutnya. Dan hari ini saya mau bilang, Tuhan nggak cari orang yang hebat. Tuhan cari orang yang sadar. Sambil berkata, Tuhan semua ini dari Engkau. Nafas ini pun miliknya Engkau. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah sama. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Yang terutama, sekali lagi ya, sama-sama katakan semua. Penyertaan yes Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Angkat tangan sama-sama bilang, anugerah-Mu. Semuanya meresponi firman Tuhan hari ini ya. Anugerah-Mu, akui di depan hadiratnya, katakan kekuatanku. Ada yang di rumah juga, ayo sama-sama bilang anugerah-Mu. Benar Tuhan. Setiap pribadi yang sungguh merasa Tuhan berbicara dan mengingatkan kepada setiap kita semua. Benar kita bisa memahami kebenaran ini, tapi untuk menjalankannya kita pun belum merendahkan hati dan berkata, aku perlu anugerah-Mu. Yes, Jesus. Tidak mudah untuk kita membangun satu mindset dan sikap hati yang kita benar-benar mau sadar, benar juga ya. Apa sih di dunia ini yang menjadi milikku? Selama ini aku pikir aku penguasa atas semuanya. Hari ini Tuhan mengingatkan, semuanya itu hanya pemberian. Yes. Semua itu hanya titipan. Yes. Semua itu hanya kepercayaan. Ayo setiap kita semuanya ikuti doa ini, katakan Tuhan. Tuhan. Semua bilang Tuhan. Tuhan. Hari ini aku sadar. Hari ini aku sadar. Hidupku bukan milikku. Bukan milikku. Ampuni aku. Ampuni aku. Kalau selama ini aku hidup seolah-olah aku pemiliknya. Hari ini aku kembali mengatakan kepadamu, Tuhan, aku serahkan hidupku, keputusan-keputusanku. Bilang teman-teman, masa depanku, ajarku untuk setia, bukan untuk sombong, ajarku untuk mengelola, bukan untuk menguasai. Dan biarlah hidupku mulai hari ini Tuhan pakai yang atasnya namamu dipermuliakan. Engkaulah Tuhan, Sang Pemberi segala sesuatunya. Aku mau bersyukur, aku mau mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Tepuk tangan bagi Dia sama-sama. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya.
Tuhan yang dicintai. Kekuatanku diteguhkan, dikuatkan. Yes. Kamu Bapa, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kembalikan segala kemuliaan yang bagi Dia telah berfirman di antara kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati Anda semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hai FJF Jogja Family, Happy Sunday! Sepanjang bulan Februari kemarin, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dia memulihkan yang hancur, yang kehilangan arah, dan yang terluka. Tapi, kita juga belajar sesuatu yang jujur banget. Kadang yang menghalangi kita mengalami pemulihan itu bukan keadaan di luar, tapi pride di dalam hati kita. Pride itu bukan cuma soal angkuh. Pride itu soal bagaimana kita melihat Tuhan. Saat kita mulai merasa, aku bisa sendiri, aku cukup tahu, aku bisa atur hidupku sendiri, tanpa sadar, kita menjauh dari sumber pemulihan itu sendiri. Karena itu, memasuki bulan Maret, tema kita adalah Overcoming Pride. Kita akan belajar bersama bahwa kesombongan tidak dikalahkan dengan sekedar merendahkan diri secara paksa, tetapi dengan melihat Kristus dengan benar. Semakin jelas kita melihat Dia, semakin alami kerendahan hati bertumbuh di dalam diri kita. Remember this, restoration flows where humility grows. So let's open our hearts this month and allow God to work deeper in us. Welcome newcomers! Kalau hari ini kamu baru pertama kali hadir, you are the answer to our prayers. Jangan pulang dulu sebelum mampir ke Connect Lunch, supaya kita bisa lebih terhubung dengan FJF Jogja. Jangan lupa hadir di Sunday Service FJF Jogja. Ibadah pertama itu di jam 9, dan untuk ibadah kedua di jam 11, yang diadakan di Main Hall Legacy lantai 2. Dan untuk kamu yang bergabung secara online, bisa di jam 1 di YouTube FJF Jogja. Dan untuk ibadah Kids dan Teen Service, itu ada di jam 9, di Ruang Villa Cita lantai 2. Ajak anak-anak dan remaja untuk bertumbuh bersama. Let's grow deeper. Ingin bertumbuh lebih dewasa secara rohani? Gabung di iCare, komunitas rohani tempat kita berbagi hidup. Ada kelompok untuk kids, teens, YC, YP, family, hingga senior. Temukan iCare yang cocok untuk kamu. Prayer request and praise report. Tuhan mendengar setiap doa. Kamu bisa tuliskan permohonan doa atau kesaksian doa yang sudah dijawab melalui link di fjfjogja.org atau isi form yang tersedia di depan bangku jemaat. Untuk informasi lengkap, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Keep up with our updates. Jangan lupa ya, follow sosial media kita di YouTube, TikTok, Instagram di @fjfjogja. Giving is worship. Kamu bisa memberi persembahan melalui cash, transfer, atau kris. Terima kasih untuk setiap hati yang setia menabur. Hati yang memberi adalah hati yang diberkati. Special Service Alert, catat tanggalnya ya. Untuk ibadah Jumat Agung itu diadakan di tanggal 3 April 2026 dan untuk ibadah Paskah di tanggal 5 April 2026. Let's prepare our hearts to remember His grace. Coming soon, Sisterhood. Tempat untuk para wanita saling berbagi. For women, you are not alone. Di sini adalah sebuah wadah untuk para wanita untuk berkarya, berdampak, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini, kita belajar untuk saling berbagi hidup, saling menguatkan, dan berjalan bersama di dalam setiap musim kehidupan. Karena kami percaya, setiap wanita itu berharga, memiliki nilai, dan dipanggil untuk menjadi terang di sekitarnya. Bersama Sisterhood, kamu akan menemukan komunitas yang suportif dan penuh kasih, ruang untuk bertumbuh secara rohani dan pribadi, aktivitas yang menyenangkan, kreatif dan membangun, serta kesempatan untuk berkarya dan memberi dampak. Kami mengundang kamu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Dan untuk bergabung di pertemuan Sisterhood, jangan lupa isi form yang telah disediakan. Let's grow together di setiap hari Selasa, di minggu kedua dan minggu keempat, mulai dari bulan April di jam 6 sore. See you! That's all for today. I love my church, we love our church. Have a blessed service, and let's overcome pride together this month. God bless you! Oke, luar biasa sekali hari ini. Firman yang sangat menguatkan. Terima kasih Pastor Dev sudah menyampaikan. Dan hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita membaca dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami juga bisa memberi dengan sukacita.
Seperti firman-Mu tadi katakan Tuhan, semua yang kami miliki termasuk keuangan yang Tuhan percayakan, itu adalah milik-Mu. Terus mampukan kami juga menjadi pengelola yang baik Tuhan daripada semuanya ini. Dan saat ini juga Tuhan kami percaya ada janji Tuhan yang luar biasa. Jika kami baik-baik mendengarkan firman-Mu, melakukannya dengan setia dalam seluruh kehidupan kami, berkat ini akan turun atas kehidupan kami. Kami akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan, Engkau menjanjikan Engkau akan membuatnya menjadi berhasil. Dan terimalah dengan iman jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 minggu ke depan persekutuan yang intim, yang indah, yang semakin dekat dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setiap kita yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Happy Sunday